Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi Jumat yang indah ini, semoga kita senantiasa istiqomah di dalam menyimak paparan uripe Allah, dan semoga kita pun bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini saya akan mengilustrasikan, mengaplikasikan secara logikanya. Seperti saya mewujudkan kopi ini yang membuat saya, yang memanaskan airnya sampai mendidih saya, yang mengangkat sampai ke meja ini saya. Jadi sejak awal dari kopi ini tak ada, saya adakan. Saya adakan dan saya sempurnakan sehingga menjadi kopi ini. Yang mana kopi ini dari air bahannya, dari gula, dari kopi. Setelah saya campur ketiganya, saya aduk, kemudian saya angkat, saya bawa ke sini, saya wujudkan dan kutiupkan roh pada gelas atau pada kopi ini. Setelah kutiupkan, kejadiannya saya lihat, saya wujudkan, saya nampakkan, saya nyatakan kopi ini, sehingga kopi ini bisa saya minum. Permisi ya. Kopi tak pernah komen apapun, ia diam-diam baik mengikuti apa yang saya gerakkan. Kopi tidak mampu apa-apa, kopi pun tak tahu dirinya bahwa dirinya adalah kopi. Gelas pun tak tahu bahwa dirinya adalah gelas. Air pun tak tahu bahwa dirinya air. Gula pun tak tahu bahwa dirinya gula. Yang tahu ya yang membuat, yang mencipta. Karena yang membuat, yang mencipta, dan yang menghidupkan, yang bisa menyebutkan semua nama-nama apa yang ada di dalam kopi ini. Air, gula,
kopi, gelas, tutup gelas, semuanya disebut oleh yang membuat. Sedangkan tutup gelas tak tahu namanya bahwa dia tutup gelas. Gelas pun tak tahu namanya dirinya sendiri bahwa dirinya gelas. Air pun tak tahu namanya sendiri bahwa dirinya air. Kopi pun tak tahu bahwa dirinya adalah kopi. Gula pun tak tahu bahwa dirinya adalah bernama gula. Mereka semua tak tahu semua. Kecuali saya yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan semua ini. Sama hanya baju. Saya tadi ambil baju di almari. Ketika kutiupkan roh pada baju, ketika sudah kusempurnakan baju ini, kemudian baju bila tak saya pakai, ya ada di almari terus. Tak bisa apa-apa. Setelah baju, kusempurnakan kejadiannya, kusempurnakan wujudnya, kusempurnakan mau saya pakai, maka baju saya pakai. Kemudian baju bisa bergerak kemana saya pergi. Jadi baju selalu mengikuti saya. Karena baju ciptaan saya, kusempurnakan bajunya, kewujudannya, kemudian saya pakai. Inilah baju ini. Jadi kalau saya lagi duduk, bajunya ya ikut duduk. Saya lagi berdiri, bajunya ya ikut berdiri. Saya berjalan-jalan, bajunya ya ikut jalan-jalan. Sarungnya juga ikut jalan-jalan. Topinya juga ikut jalan-jalan. Jadi topi, baju, sarung. Sudah kesempurnakan kejadiannya, kewujudannya. Hingga setelah sempurna, saya pakai. Jadi topi pun tak tahu bahwa dirinya ini namanya topi, kopiah. Baju ini pun juga tak tahu, wong benda mati. Bagaimana mungkin baju ini tahu bahwa dirinya itu baju. Sedangkan baju tak punya hidup. Sarung yang saya pakai pun juga tak tahu siapa namanya. Dia tak tahu bahwa dirinya adalah sarung. Tanpa aku yang menyebut semua ini, maka mereka tak akan mampu bisa menyebutkan dirinya sendiri. Karena semua yang memperjalankan aku, karena semua yang memakai aku, ya akulah yang tahu semua nama-nama itu. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Qur'an. Kenapa semua itu terjadi? Karena selama ini di dalam hati kita tak pernah ada Tuhan selain diri kita sendiri selama ini. Jadi seolah-olah kita yang tahu apapun yang kita kerjakan. Seolah-olah kita yang paling tahu apapun yang kita perbuat. Seolah-olah apapun yang kita lakukan, seolah-olah kita yang jadi raja dan Tuhannya. Tanpa Tuhan, kita selama ini tak bertuhan. Mengerjakan apapun, beraktivitas apapun, sholat pun, ibadah pun, ritual pun, di tempat-tempat peribadatan agama apapun, semuanya takkan pernah ada Tuhan di dalam hati kita, kecuali diri kita sendiri yang mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Jadi seolah-olah kita bagaikan Tuhan. Contoh yang saya sebutkan tadi di depan. Kopi saya wujudkan, saya sempurnakan kejadiannya, saya ciptakan, saya buat. Setelah itu saya minum. Baju yang saya sempurnakan, kutiupkan roh dalam baju ini. Maknanya kutiupkan roh, kehidupan dalam baju ini, ya baju ini saya pakai. Meskipun saya tiupkan, ya enggak bisa ngapa-ngapain baju. Kalau tidak saya pakai. Semuanya begitu. Jadi tak satu pun makhluk ciptaan tahu dengan dirinya. Bagaimana mungkin makhluk tahu dengan apa sesebutan bagi dirinya.
Sementara makhluk tidak tahu apa-apa. Sedangkan makhluk tidak tahu dia ini siapa. Jadi hanya manusianya lah yang selama ini diberi akal untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Karena manusianya akalnya tak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, akan tetapi akalnya hanya dipakai untuk membaca ayat-ayat iblis, ayat-ayat setan, ayat-ayat hawa nafsunya sendiri, maka manusia banyak yang tersesat. Hanya sebagian kecil saja yang diberi petunjuk oleh Allah. Hanya sebagian kecil saja yang diberi hidayah oleh Allah. Bila diilustrasikan masa kini di atas dunia ini 10 juta manusia banding hanya satu yang diberi petunjuk, yang paham benar-benar ilmu sejati ini. Ilmu kembali kepada Tuhan ini hanya 10 juta dari orang-orang sedunia. Hanya satu yang mewakilinya dari 10 juta orang itu. Saking amat langkahnya orang-orang yang kembali kepada Allah guna untuk mengajarkan kepada manusia tentang ayat-ayat Tuhan. Yakni agar supaya manusia bisa sampai kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat As-Sod, surat Sod ayat 71, coba dicek surat Sod ayat yang ke-71. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Inilah kita wajib tahu sejarah diri kita, bahwa manusia ini dari tanah. Mana mungkin tanah ini tahu bahwa dirinya dari tanah. Sedangkan tanah tak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan tanah itu mati. Sedangkan manusia itu mati. Bagaimana mungkin manusia tahu bahwa dirinya adalah manusia bila tanpa Tuhannya? Kelanjutan ayatnya. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Saya contohkan tadi ilustrasi ketika sudah saya tiupkan roh kehidupan kepada baju, sarung saya, kopiah saya. Jadi setelah saya pakai, maka seluruh manusia akan memandang baju yang saya pakai. Pasti memandang baju yang saya pakai. Ketika baju sudah saya pakai, baju yang tak bisa apa-apa, baju yang dari tanah ini saya pakai. Kebetulan malaikat pun juga ciptaan saya. Kemudian saya perintah malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah kepada baju. Bila baju ini tak saya pakai, mana mungkin malaikat bisa sujud kepada baju.